kita mau kasih surprise buat Ray Utami karena jam 12 malam nanti nih dia ulang tahun, guys. Loh, kok semua pada begitu? Ya masa saya sendirian bang, gini aja bang, banyak bang editan bang. Gak bisa saya bang, serius. Gini ya, gua kasih tahu ya. Jangan ada yang panik. Kita rayain ulang tahunnya Kale dulu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Baru gue mau marah-marah. Rudi kok malam-malam nanyain AC sih? Kenapa sih mau buka dingin? Ini kagak ada persiapan banget nih. Udah pada pulang ya? Sekarang juga AC. Kasih dulu. Tiup lilinnya, sekarang juga. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga.
Jadi acara Channel apa ya dia? Nah, ayo ambil belas yang kasih kuenya. Ya. Iya. Surprise. Iya. Nggak boleh. Di kuenya mau Sendok. Suapin. Kopin. Tangan nggak apa-apa. Tangannya tuh Dua. Sendoknya mana? Asbi awas Asbi. Ambil ya. Tuh. Amir. Mau. Dede. Tuh. Dede ini. Dede. Ada. Manpe. Maunya kacang. Oh yang merah. Oh yang merah ya. Dibuat. Oh yang coklat ini ya. Yang mana? Ini coklatnya, ada coklatnya nih. Enak. Ayo. Tidak, yang mana? Iya, tidak. Dulu sampai bantuin buat bagi teman-teman buat. Yang merah. Ini. Pam. Makasih ya semuanya. Satu aja. Satu. Maksudnya. Potong ini. Kasih. Lagi-lagi saya tidak melihat kue ini tadi. Simpen di mana? Karena kita itu ada trik ya. Di kulkas tadi nggak ada kan? Nggak ada. Apa belum tanam? Soalnya di Alphard juga nggak ada tadi kan? Gue baru ngomong sama Kevin, kok pakai AC udah malam gini? Pas gue buka kan dingin. Jangan bos. Jangan jadi AC. Ibunya cabut. Ayo. Foto dulu aja bang. Foto dulu aja. Ganas foto ganas. Jadi tisu ini. Iya, Asmi, tisu. Ada lagi masih. Hah? Ada lagi pinjam itu dong, kopinya dong. Itu biar. Gue pakai kacamata ya. Ini Dede, Apa pakai aja? Ayo pakai ini. Udah pakai aja. Nggak bisa. Di sini. Iya, duduk sini nggak Mas? Jadi ngadepnya ini ke belakang, biar ganasnya. Ini Dede. Asbi masuk. Sini ganas. Apa-apa. Asbi ganas ganas. Yuk. Lihat sini ya. Ulang tahun gitu. Selamat ulang tahun. Berapa? Sini ya 1 2 T. Lagi 1 2 T. Lagi 1 2 T. Oke. Apa gue kan? Buat itu buat apa? Sama ini karyawan-karyawan. Bentar. Selamat ulang tahun. Iya Bu, makasih Bu. Iya. Makasih Pak, makasih doanya. Gue minta ininya dulu. Pengen ada jantung nanti. Iya, parah ya. Jangan ya.
kita ya bang. Ditonton. Apaan nih? Tahu dong. Itu Kak Ray. Itu Ray Utami. Kak Ray dong. Ray Utami, istriku yang paling aku cinta. Kak Ray. Ini bikinnya Kare. kapan? Itu sepertinya sebuah sosok makhluk. Bikinnya tadi. ampun. Itu Bikinnya tuh, tadi ya. Kak Ray. Itu Kak Ray. Siapa ya? Kebetulan sekarang gue kerja sama dia. Terus ya sama lah sama yang lainnya mungkin. Kak Ray itu sosok perempuan yang berpribadi yang baik. Baik banget pokoknya. Gak ada yang kayak Kak Ray. Sama kita ngobrol bareng, cerita bareng, nggak pilih-pilih orangnya gitu, meskipun sama karyawan atau bawahan gitu. Ray Utami itu adalah orang yang berhasil mengubah hidup gua dari yang benar-benar hancur ya, benar-benar hidup yang nggak jelas gitu, yang benar-benar melanggar agama. Nah, dia itu orang yang bisa ngontrolin gua gitu. Dari pada saat gua mulai bengkok, nah, dia bisa ngurusin. Karena itu bos gua. Kak Ray itu buat gua bukan like a boss, tapi dia itu sebagai leader. Beda bos dengan leader. Leader itu dia yang ingin turun ke lapangan sendiri. Jadi buat gua tuh Kak Ray itu bukan bos, seperti sahabat. Bos paling the best. Dia big boss kita semua. Hal yang membuat lu nggak lupa. Yang pasti kebaikan ya, pedulinya, terus dia selalu perhatian, itu aja. Kalau hal yang paling aku ingat itu pada saat di dalam hutan itu sama Kak Ray ya, berdua, momennya kita makan bareng, makanan disiapin terus sama dia kan. Lalu pada saat paling beratnya itu pada saat aku tuh harus pindah ke Cipinang gitu. Pada saat aku harus pindah ke Cipinang dan terpisah dengan Kak Ray, di situ rasanya hampa dunia ini gitu. Hidup yang selama ini berbarengan gitu ya. Kak Ray udah jadi bagian dari perjalanan hidup lah. Tiba-tiba dia harus terpisah dengan aku. Nah itu yang paling benar-benar nggak akan terlupakan lah gitu. Banyak sih ya. Contohnya kayak kebersamaan kita kan, setiap hari kan kita sama, terus orangnya care banget kan. Nggak gimana ya, ibaratnya bos sama karyawan tuh seinilah pokoknya orangnya gimana ya, low profile gitu. Hal yang nggak bisa gua lupain itu salah satu halnya kayak gua sholat bareng-bareng, sholat berjamaah, terus bercanda bareng-bareng, terus juga makan pun dia nggak memilih-milih gitu, nggak melihat kalau kita itu karyawannya dia, kita sama ratakan. Itu sih Hal yang paling gak bisa lupa dari Kak Ray, sholat berjamaah, di waktu kita kumpul bareng bercanda seperti keluarga lah. Hal yang gak bikin lupa dari Kak Ray itu satu, kebaikannya Kak Ray. Pak Ustadz. Yang kedua,
dia selalu ngajarin saya tentang yang hal-hal yang baik, ngelarang saya dari hal-hal yang tidak baik gitu. Hal yang gak bisa gue lupain sih dari Kare, dia itu orangnya apa ya, cewek, bawel, tapi Dari hati. dia sayang semua sama kita termasuk gua sama yang lain gitu. Dia care banget, peduli banget gitu. Dan gue salut sih sama dia. Dia begitu benar-benar, biarpun dia kasarnya bawel, kasar gitu, tapi dia benar-benar peduli banget sama kita. Itu sih hal yang paling nggak bisa dilupain gitu. Kan hari ini Kare ulang tahun ya? Ulang tahun? Iya. Bisa ulang tahun? Enggak bercanda. Buat Kak Ray, Get Wilson? Enggak, bukan. Sorry Kak Ray, aku emang orangnya suka bercanda. Oke, buat Kak Ray, happy birthday. Panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, apalagi ya, lebih sayang lagi dengan Eren, terus nggak ada masalah lagi dengan abang, kita saling merangkul, terus lebih jadi diri sendiri yang lebih baik lagi, dan sukses dunia akhirat, amin. Untuk Kak Arya Utami, Dulu di bedakan tuh berapa? bos, pokoknya aku ngucapin selamat ulang tahun, semoga panjang umur, murah rizki, selalu istiqomah, karena yang sulit itu istiqomah menjaga yang sekarang sudah ada, mudah-mudahan sampai terus bisa dijaga, kalau bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Sukses selalu buat Kak Arya Utami. Thank you. Happy birthday buat sayangku, istriku yang paling aku cinta. Gak akan pernah ada wanita lain yang bisa menggantikan kamu di hidup aku. Aku minta maaf selama ini aku belum bisa buat kamu benar-benar bahagia banget gitu ya. Tapi apa yang aku lakukan ke kamu itu udah, aku selalu lakukan yang terbaik buat kamu gitu. Aku selalu lakukan sekuat tenaga aku, apapun itu ya. Aku akan lakukan itu untuk kebahagiaan kamu dan Eren gitu. Meskipun kadang-kadang aku marah, meskipun kadang-kadang aku ngomong suka sembarangan gitu. Kadang-kadang ngomong pengen cari perempuan lain dan sebagainya, tetapi itu bertolak belakang dengan hati aku gitu. Aku nggak akan pernah ngelakuin itu karena kamu tuh udah jadi apa ya, jadi bagian dari hidup aku lah gitu. Kalau aku harus menyia-nyiakan kamu tuh sama dengan aku membelah sebagian badan aku tuh, gitu sih. Selamat ulang tahun buat Kare, semoga rezekinya dilancarkan. Semoga sama Bang Pablo jangan ada apa-apa lagi, damai-damai aja lah gitu kan. Kan kita enak gitu serumah ngeliatnya. Terus semakin sukses buat Kare. Semoga di umur yang ke-34 semakin bermanfaat untuk semua orang atau bangsa dan negara. Asik. Selamat ulang tahun buat Ada Kak asik. Ray. Semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Amin. Sama Bang Pablo, semoga langgeng sampai kakek nenek. Amin. Happy birthday. Semoga di ulang tahun yang sekarang Kak Ray diberikan rezeki yang berlimpah, jadi pribadi yang baik, dan banyak digemari orang lah gitu. Mudah-mudahan di hari ulang tahun Kare yang ke-34, mudah-mudahan karirnya semakin maju, usianya dipanjangkan, sehat selalu,
dan pastinya selalu sayang sama kita semua yang ada di sini. Gue sih berharap kita semua bisa stay selalu bersama Karey. Intinya selamat ulang tahun, semoga sukses selalu lah buat big boss kita yaitu Karey. Pesan untuk Karey, kamu jangan terus-terusan ngomel, jangan terus-terusan apa kalau bahasanya ya ngomel nggak berhenti gitu ya. Kadang-kadang kalau ngomel itu harus tahu stop ya, dan kalau bisa ngomelnya itu lebih bervariasi, jadi intonasi nadanya itu nggak kayak mesin tik lagi gitu. Kalau bisa kayak mesin cuci atau mesin dispenser gitu. Jadi dengan variatif itu nggak akan membuat bosen gitu. Jadi pada saat aku dengarnya itu hari ini mesin apa? Ini kalau mesin tik ya jadi mesin tik. Kalau jadi mesin dispenser jadi mesin dispenser gitu. Tapi jangan mesin sanyo juga. Soalnya bikin merinding. Pesan-pesan buat Karey, tetap harus sabar. Apapun segala cobaan, segala rintangan, pokoknya yang namanya hidup lah pastinya harus banyak lebih sabar. Itu pokoknya sabar. Karena kalau orang sabar mungkin akan terus lebih baik lagi. Pesannya sih dari saya, semoga Karey jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nggak ngomel-ngomel lah, ngoceh-ngoceh lah. Jadi pribadi yang baik lah. Harus berubah gitu. Buat Karey. Bawelnya tolong di ini ya, dikurangi, walaupun gue tahu bawelnya itu dalam artian yang baik ya, tapi kan ya gimana ya, lumayan ini juga kan, itulah pokoknya intinya gitu deh. Dikurangin bawelnya, terus sabar buat ngadepin Bang Pablo yang ya gitulah, Karey pasti tahu kan. Jangan ngomel-ngomel mulu, dikurangin cerewetnya sedikit. Buat Karey, jangan terlalu bawel buat Masalah plotan tuh. pokoknya tenang itu biar kita yang atur. Pesannya sih satu ya, dua gitu. Yang pertama dia tuh emang cerewet banget kan, bawel. Kalau bisa sih diredamin bawelnya gitu, jangan terlalu bawel juga. Terus yang kedua, kalau manggil tuh gak pernah cukup sekali, selalu 2 kali atau 3 kali. Sama kayak lu ya, garing. Gitu. Udah kayak rumahmu kebakaran gitu. Jadi gak cukup sekali manggilnya. Itu sih pesan. Ngebangunin aja gue berkali-kali ya. Aduh. Kevin, bangunin terus sampai bangun. Udah. Thank you guys. Aduh. Pada kemana? Yang lain? Thank you semuanya. Aduh, gak bisa berkata-kata. Soalnya ini tuh surprise kedua. Jadi aku tuh gak nyangka banget bakalan ada surprise lagi, karena kemarin kan udah sempet di prank tuh. Terus tadi pas jam 9 sampai jam 10 udah ke atas. Soalnya gak bakalan ada juga, ya udahlah. Oh besok juga bakalan ada pengajian, ada acara. Jadi gak nyangka akan ada surprise lagi kayak gini kedua, karena gak ngeliat kue, gak ngeliat mereka pada curiga, pada gelagat yang aneh-aneh. Jadi ya udah ke atas aja sholat ngaji. Terus gak lama Bang Pablo ke atas, terus dia bilang ada tamu tuh yang mau kerja sama apa gitu. Hah, masa sih malam-malam gini, ntar aja besok aja deh, pulang gitu kan. Kata dia, kasihan lah dia udah datang, bentar udah kamu pakai jilbab dulu deh. Ya udah, pas ke bawah aku buka pintu studio, kok dingin sih? Ini AC pasti ada yang nyalain AC, baru mau ngomel ya kan. Kalau nggak Rudy, Kevin lagi ngedit, pasti nyalain AC lagi.
udah tahu AC studio kan gede banget gitu kan, gede banget dan boros banget. Jadi aku baru mau marahin Rudy kalau nggak Kevin, siapa nih yang nyalain AC malam-malam gini. Pas gitu lampu nyala, tiba-tiba orang rame, selamat ulang tahun. Oh, kagak jadi marahnya, ternyata lagi bikin surprise. Makasih banyak. Pokoknya aku gak bisa ngomong apa-apa. Gimana ya? Kalau disuruh ngomong pasti nangis lah. Karena inget banget dari 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu aku ulang tahun kayak gini ada di Bali. Kita 10 hari ya, berapa hari di sana. Hura-hura dari satu hotel ke hotel lainnya. Hotel bintang 5. Terus disurprisein ulang tahun sama Bang Pablo di Omnia waktu itu ya. Pesen tempat VIP, aku pakai bikini, semua pakai bikini. Ada di YouTube aku yang sebelumnya kalau kalian bisa lihat. Terus surprise dengan bule-bule juga yang pakai bikini. Bener-bener head on dan aku dalam kondisi minum juga. Dan lupa diri. Terus semuanya tentang head on, happy-happy, gak jelas gitu. Tahun berikutnya, aku ulang tahun di Polda Metro Jaya. Tanpa seorang siapapun ya, kecuali pada saat itu ada suami di situ, diizinkan untuk bertemu pada saat itu. Gak ada keluarga, gak ada siapapun, hanya ada teman-teman tahanan, teman-teman kamar, petugas-petugas. Ya itu aja, gak ada satu orang yang bisa menemani, bahkan yang bisa ngucapin. Alhamdulillah tahun sekarang Allah masih berikan aku kesehatan dan umur panjang dan bisa merasakan udara bebas di sini, bisa ketemu anak-anak, bisa ketemu suami lagi, kumpul lagi, dan bisa mendapatkan editor yang lebih baik daripada editor sebelumnya lagi, bisa mendapatkan asisten rumah tangga, pengasuh anak yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Jadi walaupun sekarang hidupnya gak bermegah-megahan seperti dulu, gak bermewah-mewahan, tapi berkah gitu loh. Aku lebih merasa cukup dan berkah. Dapet karyawan yang setia, yang baik. Dapat anak-anak yang sehat, alhamdulillah. Di tengah COVID seperti ini, kita semua sehat, aku sehat, anak-anak sehat, suami sehat, karyawan semua sehat. Dan dapat supir yang lebih baik lagi, ada driver yang lebih baik lagi dari driver yang sebelumnya, dapat editor yang lebih baik, dapat asisten yang lebih baik, dapat pengasuh yang lebih baik, dan suami juga banyak perubahan, anak yang pintar, cerdas, soleh, Masya Allah. Allah udah baik banget sama aku, ya Allah. Nggak diberikan kesusahan berlama-lama gitu. Dalam ujian yang lalu, Allah kembalikan lagi semuanya seperti sedia kala, tapi versi yang lebih berkah lagi. Mungkin dulu versi yang lebih berlebih, tapi lupa semuanya gitu, lupa segala hal. Dan sekarang juga sama orang tua lebih baik, lebih sama adik-adik, sama kakak-kakak, sama adik-adik lebih baik. Kalau dulu uang adalah segalanya. Kalau dulu ketenaran adalah segalanya. Kalau sekarang keberkahan dan kebaikan insya Allah segalanya. Walaupun aku masih suka marah-marah, aku masih suka bawel, aku masih suka mengumpat. Kadang-kadang kalau marah, kadang-kadang suka kata-kata juga nggak bisa dikontrol.
tapi masih belajar untuk oh ya tadi aku udah ngomong gak enak nih sama orang, takut nyakitin dan takut dosa. Jadi aku harus belajar lebih kontrol lagi dari kata-kata aku. Yang kedua, aku tahu sekecil apapun dosa di dunia itu ada konsekuensinya di dunia ya. Kita kalau melakukan dosa satu aja, konsekuensinya ada dua, di akhirat dan di dunia. Kalau di akhirat udah pasti dosa, tapi di dunia juga bakalan ada konsekuensinya, artinya akan ada pembersihan. Akan ada pembersihan seperti ujian yang lalu gitu. Jadi aku gak mau lagi kena konsekuensi dosa, seminimalis mungkin aku pengen sedikit dosa, kalau bisa 0 dosa. Dan aku juga pengen ngucapin makasih banyak sama orang-orang yang mungkin netizen yang belum move on. Mungkin sama netizen yang belum move on, yang mungkin masih ada di masa lalu aku sehingga sampai sekarang masih membuli aku, masih menganggap negatif tentang aku. Ya aku tidak bisa memaksakan kehendak kalian, aku hanya bisa bersyukur alhamdulillah. Semoga apa yang kalian tujukan kepada aku itu bisa mengurangi dosa-dosa aku di dunia. Dengan ekspres aku bisa mengurangi dan menggugurkan dosa-dosa di dunia. Jadi aku gak mau minta apa-apa lagi sama Allah. Aku hanya berusaha untuk ya Allah berkahilah hidup aku, keluarga aku, agama aku, semuanya. Terus dia sayang. Iya sayang. Makasih. Aku juga mau bilang makasih sama kamu dan maaf juga sama kamu karena sebagai istri aku juga belum bisa maksimal, belum bisa total, masih banyak kekurangan. Walaupun aku hijrah tapi aku masih proses juga, masih belajar juga, dan aku juga masih minim membimbing kamu dalam keislaman karena kamu kan mualaf juga kan karena menikah. Mudah-mudahan mualafnya kamu sekarang karena udah 4 tahun bukan karena menikah lagi, tapi karena memang dari hati kamu gitu loh. Aku pengen kayak gitu. Mudah-mudahan ya jangan ada paksaan karena aku, karena seseorang. Bener-bener dari hati kamu, memang kamu memeluk Islam yang sesungguhnya. Cuma itu aja harapan aku. Karena aku nggak bisa bantuin kamu apa-apa. Dia bikin kamu bahagia, cuman pengen kamu tuh selamat dari dosa. Sehingga kita bisa bertemu lagi nanti di kehidupan mendatang. Kalau dunia paling berapa sih kita, berapa tahun lagi? Aku 34 tahun, bisa jadi aku belum nyampe 40 tahun udah meninggal gitu kan. Jadi pengen kamu tuh biar jangan lupa sholat 5 waktu. Itu aja pesan aku ya. Tahu dong. Itu Kak Ray. Itu Ray Utami. Kak Ray dong. Ray Utami, istriku yang paling aku cinta. Kak Ray. Kak Ray. Itu sepertinya sebuah sosok makhluk. ampun. Itu tuh Kak Ray. Itu Kak Ray. Ray Utami itu siapa sih? Siapa ya? Kebetulan sekarang gue kerja sama dia. Terus ya sama lah sama yang lain ya mungkin. Kak Ray itu sosok perempuan yang berpribadi yang baik. Baik banget ya pokoknya. Gak ada lah yang kayak Kak Ray. Sama kita ngobrol bareng, cerita bareng, nggak pilih-pilih orangnya gitu. Meskipun sama karyawan atau bawahan gitu. Ray Utami itu adalah orang yang berhasil
mengubah hidup gua dari yang benar-benar hancur ya, benar-benar hidup yang gak jelas gitu, yang benar-benar melanggar agama. Nah, dia itu orang yang bisa ngontrolin gua gitu. Dari pada saat gua mulai bengkok, nah, dia bisa ngelurusin gitu sih. Karena itu bos gua. Kak Ray itu buat gua bukan like a boss, tapi dia itu sebagai leader. Beda bos dengan leader. Leader itu dia yang ingin turun ke lapangan sendiri. Jadi buat gua tuh Kak Ray itu bukan bos, seperti sahabat. Bos paling the best. Dia big boss kita semua. Hal yang membuat lu nggak lupa dari Kak Ray? Yang pasti kebaikan ya, pedulinya, terus dia selalu perhatian, itu aja. Kalau hal yang paling aku ingat itu pada saat di dalam rutan lah, di dalam rutan itu sama Kak Ray ya, berdua, momennya kita makan bareng, makanan disiapin terus sama dia kan. Lalu pada saat paling beratnya itu pada saat aku tuh harus pindah ke Cipinang itu. Pada saat aku harus pindah ke Cipinang dan terpisah dengan Kak Ray, di situ rasanya hampa dunia ini gitu. Hidup yang selama ini berbarengan gitu ya. Kak Ray udah jadi bagian dari perjalanan hidup lah. Tiba-tiba dia harus terpisah dengan aku. Nah itu yang paling benar-benar nggak akan terlupakan lah gitu. Banyak sih ya. Contohnya kayak kebersamaan kita kan, setiap hari kan kita sama, terus orangnya care banget kan. Nggak gimana ya, ibaratnya bos sama karyawan tuh seinilah pokoknya orangnya gimana ya, low profile gitu. Hal yang nggak bisa gua lupain itu salah satu halnya kayak gua sholat bareng-bareng, sholat berjamaah, terus bercanda bareng-bareng, terus juga makan pun dia nggak memilih-milih gitu, nggak melihat kalau kita itu karyawannya dia, kita disama ratakan sama dia. Itu sih Hal yang paling nggak bisa lupa dari Kak Ray, sholat berjamaah, di waktu kita kumpul bareng bercanda seperti keluarga lah. Hal yang gak bikin lupa dari Kak Ray itu satu, kebaikannya Kak Ray. Yang kedua, dia selalu ngajarin saya tentang hal-hal yang baik, ngelarang saya dari hal-hal yang tidak baik gitu. Hal yang gak bisa gue lupain sih dari Kak Ray, dia tuh orangnya cerewet, bawel, tapi dibalik itu dia sayang semua sama kita termasuk gua sama yang lain gitu. Dia care banget, peduli banget gitu. Dan gue salut sih sama dia. Dia begitu benar-benar, biarpun dia kasarnya bawel, kasar gitu, tapi dia benar-benar peduli banget sama kita. Itu sih hal yang paling nggak bisa dilupain gitu. Kan hari ini Kak Ray ulang tahun ya? Ulang tahun? Iya. Bisa ulang tahun? Enggak bercanda. Enggak ada ucapan nggak buat Kak Ray? Buat Kak Ray, Get Wilson. Enggak, bukan. Enggak gitu dong. Sorry Kak Ray, aku emang orangnya suka bercanda. Oke, buat Kak Ray, happy birthday. Panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya,
apalagi ya, lebih sayang lagi dengan Eren, terus nggak ada masalah lagi dengan abang, kita saling merangkul, terus lebih jadi diri sendiri yang lebih baik lagi, dan sukses dunia akhirat, amin. Untuk Kak Arey Utami, my boss, pokoknya aku ngucapin selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, murah rizki, selalu istiqomah. Karena yang sulit itu istiqomah menjaga yang sekarang sudah ada. Mudah-mudahan sampai terus bisa dijaga. Kalau bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Sukses selalu buat Kak Arey Utami. Happy birthday buat sayangku, istriku yang paling aku cinta. Nggak akan pernah ada wanita lain yang bisa menggantikan kamu di hidup aku. Aku minta maaf selama ini aku belum bisa buat kamu bener-bener bahagia banget gitu ya. Tapi apa yang aku lakukan ke kamu itu udah, aku selalu lakukan yang terbaik buat kamu gitu. Aku selalu lakukan sekuat tenaga aku, apapun itu ya. Aku akan lakukan itu untuk kebahagiaan kamu dan Eren gitu. Meskipun kadang-kadang aku marah, meskipun kadang-kadang aku ngomong suka sembarangan gitu. Kadang-kadang ngomong pengen cari perempuan lain dan sebagainya, tetapi itu bertolak belakang dengan hati aku gitu. Aku nggak akan pernah ngelakuin itu karena kamu tuh udah jadi apa ya, jadi bagian dari hidup aku lah gitu. Kalau aku harus menyia-nyiakan kamu tuh sama dengan aku membelah sebagian badan aku tuh, itu sih. Selamat ulang tahun buat Kare, semoga rezekinya dilancarkan, semoga sama Bang Pablo jangan ada apa-apa lagi, damai-damai aja lah gitu kan. Kan kita enak gitu serumah ngeliatnya gitu. Terus semakin sukses buat Kare, semoga di umur yang ke-34 semakin bermanfaat untuk semua orang atau bangsa dan negara. Asik. Selamat ulang tahun buat Kak Rey. Semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Sama Bang Pablo, semoga langgeng sampai kakek nenek. Happy birthday. Semoga di ulang tahun yang sekarang Kak Rey diberikan rezeki yang berlimpah, jadi pribadi yang baik, dan banyak digemari orang lah gitu. Mudah-mudahan di hari ulang tahun Kare yang ke-34, mudah-mudahan karirnya semakin maju, usianya dipanjangkan, sehat selalu, dan pastinya selalu sayang sama kita semua yang ada di sini. Gue sih berharap kita semua bisa stay selalu sama Kare. Intinya selamat ulang tahun, semoga sukses selalu lah buat big boss kita yaitu Kare. Pesan untuk Kare, kamu jangan terus-terusan ngomel, jangan terus-terusan apa kalau bahasanya ya, ngomel nggak berhenti gitu ya. Kadang-kadang kalau ngomel itu harus tahu stop ya, dan kalau bisa ngomelnya itu lebih bervariasi, jadi intonasi nadanya itu nggak kayak mesin tik lagi gitu. Kalau bisa kayak mesin cuci gitu, atau mesin dispenser gitu. Jadi dengan variatif itu nggak akan membuat bosen gitu. Jadi pada saat aku dengarnya itu, hari ini mesin apa nih? Ini kalau mesin tik ya jadi mesin tik. Kalau jadi mesin dispenser jadi mesin dispenser gitu. Tapi jangan mesin sanyo juga.
Soalnya bikin merinding. Pesan-pesan buat Kare, tetap harus sabar. Apapun segala cobaan, segala rintangan, segala pokoknya yang namanya hidup lah pastinya harus banyak lebih sabar. Itu pokoknya sabar, 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 sabar. Karena kalau orang sabar mungkin akan terus lebih baik lagi. Pesannya sih dari saya, semoga Kak Ray jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nggak ngomel-ngomel lah, ngoceh-ngoceh lah. Jadi pribadi yang baik lah. Harus berubah gitu. Buat Kak Ray. Bawelnya tolong dikurangin, walaupun gue tahu bawelnya itu dalam artian yang baik ya, tapi kan ya gimana ya, lumayan ini juga kan. Nah, gitulah pokoknya intinya gitu deh. Dikurangin bawelnya, terus sabar-sabar buat ngadepin Bang Pablo yang ya gitulah, Karit pasti tahu kan. Jangan ngomel-ngomel mulu, dikurangin cerewetnya dikit. Buat Kak Ray, jangan terlalu bawel buat masalah uploadan dulu. Pokoknya tenang, itu biar kita yang atur. Pesan gue sih satu ya, dua mungkin. Nah, yang pertama, dia tuh emang cerewet banget ya, bawel banget. Bawel, kalau bisa sih diredamin bawelnya gitu, jangan terlalu bawel juga. Terus yang kedua, kalau manggil tuh gak pernah cukup sekali, selalu 2 kali atau 3 kali. Sekalinya manggil Rizky gitu, udah kayak rumahmu kebakaran gitu. Jadi gak cukup sekali manggilnya. Itu sih pesan buat dia.